gerak vertikal apa horizontal ya, lali ya, yang jelas gerak naik turun dirubah menjadi gerak putar, cuma fungsinya yang berbeda ya. Kalau cara kerjanya sebenarnya hampir hampir sama, cuma fungsinya yang kalau salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Oke ya, pada konten sebelumnya saya membahas nama-nama komponen atau spare part dari mesin motor 2 tak ya. Nah, kali ini kebetulan saya lagi bongkar mesin GL ya, basic apa mesin CB basic GL. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba saya bahas nama-nama dari komponen atau spare partnya ya, terus kemudian cara kerjanya seperti apa. Kemudian sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaannya dengan 2 tak, mungkin perbedaannya hanya dari blok atas, tapi nggak apa-apa ya, biar lebih ini aja ya. Ini coba mau saya jelaskan ya, nama komponennya itu sendiri, terus cara kerjanya seperti apa, terus kemudian seandainya ada kerusakan itu kerusakannya di mana. Oke, silahkan simak terus video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Jangan lupa ya, yang baru mampir ke channel ini silahkan kalian klik like, subscribe yang ada di bawah ya, agar saya juga semakin semangat dalam upload konten-konten yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Untuk pertama ini apa ya, crankcase atau biasa orang sebut blok tengah ya. Ini kalau motor 1 silinder rata-rata dipisah antara bagian kiri dengan bagian kanan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang bagian kanannya ya. Nah, crankcase ini berfungsi sebagai tempat berdirinya suatu mesin ya. Jadi suatu rangkaian mesin. Nah, itu nempelnya semua ada ke crankcase. Faktor penentunya ya. Tapi ada yang berbeda ya dengan crankcase atau blok tengah 2 tak ya. Kalau blok tengah 2 tak setelah keras, misal keras di sini ya. Nah, ini nggak ada penyekat ya, beda dengan 2 tak. Antara ruang keras dengan ruang transmisi ya atau rasio itu disekat, karena dia untuk menyekat oli mesin dengan campuran bahan bakar dengan udara ya. Karena kalau 2 tak dia ada 2 kompresi, satu kompresi primer yang ada di dalam keras ini, kemudian kompresi sekunder adanya di atas head. Nah, beda dengan 4 tak seperti ini, dia nggak ada penyekatnya ya. Jadi memang satu oli mesin itu buat pelumasan semua-muanya ya, dari keras, rasio, kopling, bahkan ke magnet, terus kemudian ke blok seher, sampai ke atas ya, nokon as segala macam. Nah, ini bedanya motor 2 tak atau 4 tak ya. Nah, untuk kerusakannya biasanya sih jarang terjadi. Nah, kadang kemungkinan rusaknya karena pecah atau
kena benturan ya rata-rata ya. Cuma kalau rusak secara ini jarang ya. Biasanya paling kalau misal rusak karena faktor usia, biasanya dari dudukan-dudukan bearing ini yang mulai kocak ya. Jadi antara bearing ke keras, walaupun bearingnya baru, dia nggak presisi. Oke, kemudian itu tadi satu crankcase. Nah ini kemudian yang kedua keras. Nah kalau keras sebenarnya fungsinya sama ya, fungsinya sama dua tak. Dia berfungsi untuk merubah gerak naik turun ya, atau gerak vertikal apa horizontal ya, lali ya, yang jelas gerak naik turun dirubah menjadi gerak putar, karena memang posisi pen ini adanya di rada nyamping ya, nggak pas tengah, makanya dari gerak naik turun seperti ini dirubah menjadi gerak putar. Nah seperti ini. Coba kita tempelkan aja ke crankcase ya, biar lebih enak. Oke ya, ini keras sudah nempel ke crankcase ya. Nah, jadi seperti ini fungsinya. Si stang seher atau connecting rod ya, dia bergerak seperti ini. Nah, misal ini putarannya berlawanan jarum jam ya kalau mesin berputar. Nah, si stang seher karena mendapatkan dorongan dari seher, dia bergerak naik turun seperti ini. Nah, disinilah si keras mulai bekerja ya, dia merubah gerak naik turun ini menjadi gerak putar. Nah seperti ini. Nah, seperti ini ya cara kerjanya. Terus ini ada yang bilang kruk as ya, rata-rata orang bilang kruk as, ada yang bilang bandul, ada juga yang bilang crankshaft ya. Nah ini biasanya kerusakannya itu dia sudah nggak balan lagi ya antara putaran keras, karena ini keras bisa dipisah ya antara yang kanan dengan yang kiri, sudah nggak balan lagi ya, jadi nggak seimbang. Jadi kalau kita bilang apa ya, oleng gitulah, oleng. Terus kemungkinan juga patah. Cuma kalau patah, kalau buat motor-motor standar jarang banget terjadi ya. Itu kecuali kalau motor-motor sudah dirubah, terus karena faktor perubahan itu atau modifikasinya itu kadang dia kurang balan atau gimana, atau bobot antara kanan kopling dengan magnet nggak seimbang. Nah itu kemungkinan bisa menyebabkan patahnya keras ataupun karena ada benturan. Tapi kalau untuk motor-motor standar jarang sekali terjadi. Nah itu pun seandainya cuma nggak balan atau nggak seimbang antara kanan kiri, masih bisa diperbaikin dengan cara dibalan ulang. Oke, kemudian yang ketiga ini ya, bantalan. Ada orang yang bilang bantalan, ada yang bilang laher, ada yang bilang bearing. Nah ini fungsinya ini untuk meringankan dari kinerja mesin. Nah, karena memang bearing ini nggak cuma ada di krokas ya, tapi ada di rasio juga. Kayak ini ada ya rasio. Kemudian juga nanti biasanya di camshaftnya atau di knock as juga pakai bearing juga ya, kecuali motor-motor lama ada yang belum pakai bearing, dia modelnya pakai bushing kuningan biasanya. Nah kalau bearing ini biasanya kerusakannya dia ada keausan ya, atau udah kocak. Nah itu biasanya ada bunyi semacam kayak dengungan. Nah, untuk perbaikannya ya ganti bearing baru. Oke. Kemudian
Yang keempat ini ya, stang, kalau kita bilang stang seher, ya. Nah, atau ada juga bilang connecting rod. Nah, ini sebenarnya terbagi dari beberapa macam ya. Jadi ada ini sendiri stang sehernya, kemudian di dalam ini ada bearing ya. Nah, bearingnya dia model lidi ya, atau kalau orang Jawa bilang biasanya model keroncong. Terus kemudian pakai pen. Nah, ini yang pen ini yang bulat ini. Nah, ini pen big end-nya ya, atau pen yang besarnya. Terus di atas sini ada juga pen ke sehernya ya, atau pistonnya. Nah, cuma kalau di 4 tak di atasnya ini nggak pakai bearing lagi ya, tetapi langsung ke pen. Nah, makanya di lubang pen yang atas nih, bagian stang seher ada lubang. Nah, lubang ini maksudnya untuk mengalirkan oli ke dalam pen. Nah, beda dengan 2 tak. Kalau 2 tak dia pakai bearing. Nah, sedangkan fungsi dari stang seher ini untuk meneruskan tenaga yang didapat dari seher atau piston ke keras. Jadi setelah ada ledakan pembakaran, nah terjadilah power atau tenaga di seher. Nah, seher mendorong si stang ini. Nah, nanti di keras dirubah menjadi gerak putar. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Cara fungsinya dari stang seher atau connecting rod. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kerusakannya. Nah, kerusakannya ini biasanya terjadi kalau untuk motor-motor sekarang biasanya paling sering terjadi itu di pen big end-nya aus ya. Maaf ya, saya nggak ada contohnya ya, buang-buang kayaknya, biasanya ada contohnya. Nah, kalau untuk bearingnya sebenarnya sangat jarang. Kalau memang perawatan atau penggantian olinya rutin, jarang terjadi. Nah, yang paling sering itu di posisi pen big end ini dia aus kalau untuk motor-motor sekarang. Beda dengan motor-motor lama ya. Kalau motor-motor lama biasanya bearing, tapi kalau untuk motor-motor sekarang, generasi sekarang yang mungkin mulai dari tahun 2000-an ke atas, itu lebih sering kena di pen big end. Nah, kalau menurut analisa saya, kenapa sering terjadi kerusakan di pen big end? Karena memang motor-motor sekarang rata-rata struknya atau langkah dari stang sehernya ini lebih panjang dibanding diameter seher. Nah, beda dengan motor-motor zaman dulu ya, yang rata-rata square antara diameter seher atau piston dengan struk itu hampir sama ya. Misal contoh kayak semacam Honda Grand ya. Honda Grand diameter seher 49, sekian. Nah, langkah struknya pun hampir sekitar 50 milian. Nah, itu. Nah, beda dengan motor-motor sekarang. Misal kayak di Honda yang sekarang, misal macam kayak Supra 125 ya. Dia struknya panjang. Struknya kalau nggak salah sekitar 57,5, tetapi diameter sehernya 53 atau 54 gitu, kurang lebihnya itu. Nah, makanya itu yang kalau menurut saya kenapa sering pen big end rusak. Oke, ini yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang ke-5 ya. Oke ya, kemudian sekarang yang kelima, seher ya, atau piston. Nah, fungsi seher ini untuk mendorong kompresi sehingga terjadi ledakan di ruang bakar ya. Terus kemudian
meneruskan tenaga dari hasil pembakaran ke stang seher yang dilanjutkan ke kruk as ya. Itu kurang lebih fungsinya itu. Nah, kemudian kerusakan yang sering terjadi di seher atau piston ini biasanya dia aus ya. Misal ini kita begini ya, ini cuma dibalik posisinya ya. Nah, ini antara si liner dengan seher, dia celahnya udah terlalu longgar ya, kemudian juga terjadinya baret-baret di seher ini. Nah, baret-baret di seher ini biasanya bisa terjadi karena kehabisan oli atau telat ganti oli mesinnya ya kalau untuk 4 tak. Nah, kurang lebih itu ya kalau seher fungsi terus cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya dia untuk mengkompresikan bahan bakar supaya diledakkan di ruang bakar dan meneruskan tenaga dari hasil pembakaran ke stang seher. Nah, kemudian ring piston. Nah, ring piston ini kalau di 4 tak ini ada 3 ya. Cuma memang kalau jumlah totalnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuma kalau kita sebut secara umum dia ada 3. Nah, yang pertama ini yang paling atas ini ya, ini ring kompresi 1. Kemudian yang kedua ini ring kompresi 2. Terus yang ketiga ini ring oli. Nah, ini masing-masing punya fungsi dan tugas masing-masing ya. Oke. Kalau ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 bentuknya hampir sama ya, kayak motor 2 tak. Seperti ini. Hampir sama persis ya. Kalau ring kompresi 1 sama ring kompresi 2. Nah, tapi memang biasanya ada perbedaan ya. Dia kalau ring kompresi 1 biasanya di sini agak tirus ya. Beda dengan ring kompresi 2 ya, yang benar-benar enggak ada benar-benar datar ya, rata seperti ini. Nah, sedangkan untuk ring kompresi 1 ini ada rada tirus. Nah, ini untuk posisi pemasangannya pun nggak boleh terbolak-balik. Ring kompresi 1, ring kompresi 2 tetap harus pada posisinya. Kemudian yang ketiga, ring oli. Nah, ring oli. Nah, ini memang ada 3 macam ya. Ring olinya ya. Ini ring tipisnya. Kemudian ini ada juga yang bilang ring cacing ya. Nah, ini memang bentuknya seperti ini ya. Ada lekuk-lekuk seperti ini. Ini ya. Ini untuk ring olinya. Kemudian yang bawahnya ada satu lagi nih ya. Nah, ini ring oli. Oke. Kemudian fungsinya, nah ini fungsinya punya tugas masing-masing ya. Kalau ring kompresi 1, ring kompresi 2 fungsinya hampir sama ya. Dia untuk merapatkan antara bagian silinder atau liner ya, ini ya, buring lah kalau orang bilang, buringnya biar nggak ada kebocoran untuk kompresinya ya. Untuk kompresinya biar nggak ada kebocoran. Kemudian yang ring kompresi 2 pun sama seperti itu ya. Dia untuk mengkompresikan ya atau merapatkan antara bagian dinding silinder ya atau liner ke piston ya, biar nggak ada kebocoran kompresi. Itu untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Kemudian ring oli ini, nah ring oli ini tujuannya untuk mencegah oli mesin naik ke atas ya.
naik ke ruang bakar, karena seandainya oli mesin naik ke ruang bakar, otomatis nanti di knalpot akan mengeluarkan asap putih ya, karena dari hasil pembakaran oli ya. Nah ini fungsinya seperti itu ya, untuk ring oli. Oke, kemudian kerusakan yang kemungkinan terjadi. Nah, kerusakan yang kemungkinan terjadi ini ring mulai aus ya. Nah biasanya kalau kita lebih gampang untuk pengecekannya ya, kita masukin, kalau untuk cek ring kompresi 1, ring kompresi 2, atau ring oli pun sebenarnya sama aja ya, kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah ini di celahnya atau bagian sambungan ring ini biasanya celahnya udah terlalu lebar ya. Sebenarnya semakin rapat semakin bagus ya. Nah efeknya biasanya kalau ring kompresi ataupun ring oli keausannya udah berlebih, biasanya akan mengeluarkan motor akan mengeluarkan asap putih dari knalpot. Nah kalau udah seperti itu ya bisa diganti ringnya aja ya, bisa diganti ringnya aja kalau memang kondisi seher sama kondisi si linernya ini masih bagus. Oke, kemudian selanjutnya blok silinder ya, atau blok seher, orang bilang blok seher. Nah kalau blok seher di 4 tak itu beda ya, dia nggak ada lubang-lubang buat lubang ke arah knalpot ataupun lubang transfer, lubang bilas, nggak ada. Dia hanya seperti ini ya. Nah ini fungsinya lebih simpel lagi dari 2 tak ya. Dia hanya sebagai rumah dari seher ini. Oke, kemudian kerusakan yang kemungkinan terjadi di blok silinder ini biasanya baret-baret di linernya ya. Nah kalau sudah terjadi baret-baret seperti itu, bisa dengan cara hanya diganti liner bagian dalamnya ini, ataupun kita ganti baru satu set seperti ini. Nah tinggal dicari yang lebih efisien yang mana. Nah kemudian penyebab dari baretnya itu biasanya karena sirkulasi oli yang nggak maksimal ya, biasanya terjadi. Nah contoh di 4 tak ini, nah misal kayak ini ada lubang buat oli, dia mengalirkan ke dalam pan back end, ke bearing, kemudian disemprotkan ke atas. Nah kemungkinan mampet dari situ juga bisa menyebabkan si blok silinder itu menjadi aus. Oke, kemudian selanjutnya head cylinder ya. Nah kalau head cylinder model GL memang terpisah ya, beda dengan silinder head model lainnya ya. Nah ini terpisah seperti ini ya, beda dengan model-model head cylinder yang lain. Misalnya ada contoh ini. Nah, misalnya ada contoh ini punya Yamaha Nuvo ya, hampir sama sama Mio sebenarnya, cuma beda di dudukan buat box filter ya. Nah, dia menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, sedangkan untuk head GL ini bagian atasnya dia bisa dilepas. Nanti di sini kalau memang masih aslinya menggunakan baut kunci 8 ya, cuma bautnya aslinya M6 ya, atau baut 10, cuma kepalanya kepala kunci 8. Nah head cylinder ini fungsinya sebagai tempat duduk klep ya. Ini klep intake-nya, ini klep luar, terus kemudian sebagai tempat duduknya penuntun klep ya, atau bisa juga dibilang orang
bilang post klep ya. Nah, tapi ada juga yang bilang penuntun klep ya, karena memang tiap daerah terkadang beda-beda penyebutan. Terus di sini ada sitting klepnya ya. Ini sitting klepnya. Kemudian ada nanti di sini ada per-pernya ya, ada per. Kalau untuk GL ini pernya ada dua ya, besar kecil seperti ini. Nah ini besar kecil seperti ini ya, dia ada saat yang kecil ada posisinya ada di dalam ya. Kemudian nanti di ini ada retainernya ya, ini retainernya nanti yang megang ke klep. Terus ada penguncinya juga ya, atau kuku klep. Ini kuku klepnya ya, ini pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian juga ada noken as. Oke, untuk noken asnya ini ya, nah ini noken asnya. Nah kalau untuk tipe GL ke atas dia sudah menggunakan bearing semua ya, kanan kiri seperti ini. Nah, ada juga yang nggak menggunakan bearing seperti ini atau laker ya. Nah itu biasanya di tipe CB dia masih menggunakan bushing, biasanya modelnya model bushing kuningan. Terus semacam di Honda 90 ya, atau yang terkenal Honda Astra 90, dia juga belum pakai bearing di sini. Oke, kurang lebih itu ya yang ada di dalam head cylinder. Kemudian fungsinya head cylinder ini sebagai tempat terjadinya pembakaran ya, atau sebagai tempat ruang bakar. Nah, terjadinya pembakaran ini di sini ya, di area sini. Terus kerusakan-kerusakan yang kemungkinan terjadi itu biasanya permukaan head ini sudah nggak rata lagi ya. Nah kalau belum terlalu parah masih bisa diperbaiki ya, dengan cara disekrap atau diratakan kembali. Terus kemudian bisa juga dari rumah-rumah bearing ya yang udah mulai aus, atau kemungkinan dari si penuntun klepnya ini atau bos klepnya, dia begitu dimasukin klep udah goyang ya. Kalau ini masih cakep ya, udah goyang. Nah oke, itu kurang lebih fungsinya ya, kerusakannya. Nah sedangkan untuk cara kerjanya dia sebagai tempat ruang bakar. Nah klep ini ada klep ya, dia kalau klep ini fungsinya untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar maupun aliran sisa gas buang ya. Nah kalau untuk aliran bahan bakar yang membuka atau menutupnya ya, kalau mungkin kita boleh bilang fungsinya semacam kayak kran ya, dia untuk membuka menutup aliran bahan bakar. Nah ini yang katup intake-nya atau katup masuknya. Nah terus ada juga yang bilangnya katup minyak ya. Nah sedangkan untuk membuka dan menutup terus mengalirkan sisa pembuangan, ini katup exhaust atau katup buang. Ada juga yang bilang katup api. Nah, ada juga yang bilang katup api ya, yang exhaust ini. Nah kemudian kerusakan yang kemungkinan terjadi atau sering terjadi itu posisi si payung klepnya ini aus. Jadi dia udah habis, udah tipis, karena memang dia kerjanya kan buka tutup seperti ini ya. Nah makanya kemungkinan terjadi keausan di payung klep. Oke, selanjutnya noken as. Nah noken as ini fungsinya untuk membuka dan menutup klep ya.
Jadi ini maaf ya, ini nggak dilepas ya. Nah, jadi si noken as ini mendorong ya atau menekan si rocker arm ya atau pelatuk untuk membuka maupun menutup dari klep ini. Nah, nanti untuk membalikannya menggunakan per klep yang tadi. Nah, untuk kerusakan yang sering terjadi di noken as itu kemungkinan aus di bagian ini ya, bagian tonjolannya. Nah, kemungkinan kerusakannya karena disebabkan sirkulasi oli yang nggak maksimal ya, atau oli sirkulasinya nggak bagus. Nah, biasanya kalau si noken as sudah kemakan, kemungkinan besar pun si rocker arm ikut termakan ya, karena memang si noken as ini bergesekan terus dengan rocker arm. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, terus gimana noken as ini bisa berputar? Nah, noken as ini bisa berputar karena adanya rantai ketang ya, rantai ketang, atau ada yang sebut timing chain, ada juga yang sebut rantai mesin, ada juga yang sebut rantai kamrat. Nah, ini ya, ini karena udah headnya udah MP, jadi bentuknya udah beda ya, enggak seperti GL atau CB. Jadi ini memang udah ada perubahan ya. Nah, kemudian ini ada gigi ketangnya ya, atau timing gear. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti si noken as ini diputar melalui keras, diteruskan ke rantai, seperti ini. Nah, karena memang kalau di 4 tak itu di kerasnya ada gigi ketangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gigi ketangnya ya. Nah, untuk perbandingannya, perbandingan jumlah giginya ini 2:1 ya. Misal katakanlah ini memang udah dirubah pakai punya Mega Pro ya, dia ada 17 mata. Berarti ini 2 kalinya, 17 kali 2 17 kali 2 34 ya, 34. Ini 34 mata ya, kita ngitungnya seperti 1 2 3 4 gitu selanjutnya. Oke, untuk bagian head ya, itu bagian head. Kemudian yang selanjutnya bagian kopling ya. Ini bagian kopling ya. Nah, kalau bagian kopling sepertinya nggak jauh beda dengan 2 tak ya, hampir sama. Dia pakai primary driven. Nah, ini primary driven, bukan primary driven, primary drift. Nah, sedangkan ini sekunder drift. Jadi gigi yang menggerakkan, gigi yang digerakkan ini. Kemudian ada rumah kopling, terus ada bosklat ya. Ini bosklat atau biasa orang bilang kaki 4, cuma memang ini kakinya udah bukan 4 lagi tapi udah 6 karena memang udah ada modifikasi. Kemudian plat prisur, terus ada kampas, ada platnya juga ya. Jadi diselang-seling kampas, plat, begitu seterusnya. Nah, terus di dalamnya ini ada per ya. Pernya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini fungsinya untuk membalikan tekanan ya setelah handle kopling dilepas. Terus kalau di generasi GL ini menggunakan bearing di setut penekannya ya.
Nah, kalau fungsinya, cara kerjanya kemarin sudah saya bahas di cara nama komponen motor 2 tak ya. Silahkan kalau yang belum simak, silahkan lihat di konten saya sebelumnya yang nama-nama komponen motor 2 tak. Oke, ini untuk bagian kopling. Kemudian kopling, setelah kopling rasio. Nah, rasio ini ya, rasio atau gigi transmisi ya. Nah, sebenarnya juga ini udah saya bahas semua ya di konten yang sebelumnya ya, di motor nama-nama komponen motor 2 tak, fungsi dan cara kerjanya ya. Silakan ya dicek aja kembali. Kalau lain-lainnya sebenarnya udah semua ya di komponen motor 2 tak. Jadi fungsinya ini secara garis besar itu untuk mereduksi atau mengatur power dari mesin setelah melewati kopling, itu kurang lebihnya ya. Tapi untuk jelasnya silahkan simak di konten saya yang sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ini ya, gigi pompa oli ya. Nah, memang di 2 tak ada juga gigi pompa oli. Cuma fungsinya yang berbeda ya. Kalau cara kerjanya sebenarnya hampir sama, cuma fungsinya yang kalau menurut saya berbeda. Nah, kalau di 2 tak ini si pompa oli ini fungsinya untuk mendorong oli samping atau oli 2T ya dari tabung ke arah blok silinder ya. Ada yang lewat crankcase, ada juga yang lewat karbu. Nah, sedangkan untuk pompa oli 4 tak ini fungsinya untuk mendorong oli ke atas ya, ke bagian head cylinder untuk volumasi bagian noken as, bagian klep, terus kemudian bagian pelatuk ya atau rocker arm. Terus selanjutnya disirkulasikan melewati bagian rantai ketang ya, bagian rantai ketang. Nah, sedangkan kalau ini untuk di generasi CB, GL sampai Tiger ya. Nah, si gigi ini terhubung ke gigi yang ada di primer driftnya ya. Nanti ini ketemunya ke gigi primer drift. Nih gigi yang ini. Nah, cuma memang ada beberapa macam tipe ya atau model ya. Ada model gear, model crossoid, ada juga model satu lagi. Cuma kalau yang sering banyak dipakai di motor itu antara crossoid sama gear pump ya. Cuma ada lagi satu model plunger. Nah, cuma kalau model plunger untuk di motor kalau menurut saya sangat jarang sekali dipakai ya. Yang paling banyak itu model crossoid sama model gear. Nah, ini yang di GL ini termasuk model crossoid karena gear bagian luar memutar gear yang bagian dalam ya, jadi menimbulkan tekanan untuk menekan oli. Nah, kalau model gear biasanya antara gear primer sama gear driven seperti ini, dia terhubung ya. Misal contoh seperti ini tuh. Nah, misal contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini kurang lebih ya kalau model gear. Kalau model gear biasanya dipakai di kalau nggak salah di Yamaha ya. Sedangkan kalau Honda rata-rata mengaplikasi model crossoid. Nah, kalau untuk model plunger sangat jarang ya di motor kalau setahu saya. Kemudian rasio sudah. Nah, kemudian ini bak magnet ya. Di sini ada spool ya atau
stator AC. Nah ini kalau untuk generasi GL ini kebetulan udah ini punya GL 100 yang udah CDA, jadi di sini ada spool CDA, kemudian ada spool untuk penerangan lampu utama sama untuk pengisian ke aki. Jadi fungsi spool ini kurang lebihnya seperti PLN lah ya, untuk menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk kebutuhan motor-motor itu sendiri. Oke, jadi itu aja ya, ada yang kurang ya. Oke ya, kemungkinan hanya itu aja ya. Nah, nanti coba untuk selanjutnya, karena kalau menurut saya kalau bagian karburator terpisah ya, nanti coba saya bahas tersendiri karena memang banyak macam juga dari karburator ya. Jadi untuk komponen mesin 2 tak yang vital ini ya. Oke ya, jadi itu ya kurang lebih nama-nama komponen atau nama-nama spare part, cara kerjanya, terus fungsinya, terus kemungkinan kerusakan apa yang terjadi ya di motor patah ya atau pelangkah. Kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan malam ini, yang bisa saya share malam ini ya. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua ataupun teman-teman semua dimanapun berada. Nah kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari saya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya, biar saya pun bisa bisa introspeksi ya. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui, tapi saya berbagi pengalaman, terus berbagi ilmu lah ya, berbagi ilmu, walaupun sedikit ilmu yang saya punya, saya coba share, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga menjadi suatu kebaikan buat saya dan kebaikan buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu.